Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk kesempatan kali ini, ya, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja menuju ke sistem informasi desa, ya, langsung ke teknisnya mawon, ya. Untuk yang sistem informasi desa, ini saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang langsung saja di halaman adminnya saja, ya Bapak Ibu, ya. Nah, ini untuk yang dari beberapa waktu yang lalu, ini memang dari SID ada beberapa updatean, ya. Kemudian di sini ada beberapa imbuhan menu, ya. Untuk yang pertama itu ada siaga COVID-19. Nah, di sini adalah tambahan dari proses updatean yang kemarin, ya. Di sini ada pendataan dan pemantauan, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita akan mempraktekkan untuk yang pendataan terlebih dahulu. Nah, untuk yang pendataan di sini, Bapak Ibu dapat melakukan penginputan data pemudik. Nah, di sini ya ada daftar pemudik saat pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu bisa langsung menginputkan saja di menu pendataan, ya. Kemudian untuk cara penambahannya, di sini Bapak Ibu tinggal klik yang tombol tambah di sini. Mohon maaf. Nah, ini memang untuk yang error 500 ini untuk solusi sementara Bapak Ibu bisa kalau menjumpai error 500 seperti tadi sementara dengan refresh gitu, untuk solusi sementara. Kemudian di sini adalah form-form ya yang perlu diisi untuk pendataan pemudik, ya. Di sini ada NIK. Bapak Ibu tinggal pilih saja, di sini sudah ada daftar dari penduduk dan lain sebagainya, ataupun langsung menyebutkan NIK-nya. Misalkan saja, guys, saya contohkan saja. Ini saya pilih salah satu, kemudian di sini Bapak Ibu tinggal menambahkan data-data yang masih kosong di sini. Misalkan saja, ini ada tujuan mudiknya, kemudian kotanya dari mana, kemudian jumlah harinya, nomor HP, kemudian email. SID. Kemudian untuk yang status COVID ini Bapak Ibu bisa pilih untuk pemudi ini dia masuk ke golongan orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, atau dan lain-lain. Di sini Bapak Ibu tinggal pilih, ya. Salah saja orang tanpa gejala. Kemudian apakah masih dipantau? Ini ya, kemudian ini bisa Bapak Ibu tuliskan keluhannya dari kesehatannya itu seperti apa, pusing, batuk, pilek, dan sebagainya. Ini keterangannya, kemudian simpan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, ini masih loading, ya. Iya, iya. Ya, sementara untuk yang
Mohon maaf ya Bapak Ibu nggih, karena koneksinya ini tidak stabil. Kita lanjut lagi untuk yang ini pemantauan tadi nggih. Ini sudah ada contohnya, ketika sudah disimpan maka akan muncul di daftar di bagian sini nggih, daftar pemudik. Nah, di sini nantinya akan masuk dalam proses pemantauan Bapak Ibu. Untuk masuk dalam pemantauan, kita masuk ke menu pemantauan. Nah, ini untuk yang pemantauan ya. Kita masuk ke menu pemantauan, kemudian masukkan data yang sudah dimasukkan pada menu pendataan tadi ya. Jadi awalnya ada pemudik, kemudian kita data dari desa, kemudian dari pendataan itu kita masukkan daftar tersebut ke pemantauan. Kemudian masukkan data yang sudah ada tadi, kemudian input atau isikan data suhu badan dan lain sebagainya. Kemudian ini ada kondisinya seperti apa, keluhannya seperti apa kalau sudah disimpan. Nah, kemudian di sini orang tersebut akan dari desa akan melakukan pemantauan, ya. Ini di sini maka akan muncul daftar-daftar yang dilakukan pemantauan di sini tadi, ya, sudah masuk. Sebagai ini contoh saja tadi Pak Subagio. Kemudian ini untuk yang menu tambahan setelah upgrade SID seperti itu. Kemudian untuk yang menu selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke layanan surat saja ya, langsung masuk ke layanan surat. Nah, di sini untuk layanan surat Bapak Ibu hanya bisa mengakses beberapa surat yang sudah bisa digunakan. Ya. Di sini sudah saya favoritkan surat-surat yang sudah bisa diakses oleh desa. Di sini ada 10 surat. Di sini Bapak Ibu bisa menggunakannya. Nah, ini setelah upgradean ada beberapa inputan yang berbeda, ya, berbeda dari inputan sebelumnya. Contohnya saja yang berada di surat keterangan tidak mampu. Nah, untuk yang di sini ada beberapa perbedaan, yaitu untuk yang NIK, ya, NIK pemohon. Di sini pemohon itu yang dimaksudkan yang akan dicarikan, ya, yang akan dicarikan SKTM. Misalkan saja kemudian cek NIK. Nah, otomatis dia akan masuk ke data pemohon di sini ya, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang kedua, Bapak Ibu masukkan NIK kepala KK ya. Jangan salah, di sini beberapa desa kemarin ada kesalahan untuk NIK kepala KK ini yang dimasukkan justru nomor KK-nya, bukan nomor KTP dari kepala keluarganya. Jadi untuk yang NIK kepala, ini mohon Bapak Ibu untuk memasukkan NIK dari kepala keluarga, seperti itu. Bukan nomor KK. Nah, otomatis dia akan muncul ke kolom kepala keluarga. Kemudian untuk yang data-data selanjutnya, Bapak Ibu, untuk yang operatornya ini masih sama seperti yang sebelumnya ya. Yang perbedaan hanya untuk yang di data NIK pemohon dan NIK kepala keluarga. Seperti itu. Kemudian untuk yang surat-surat yang lainnya ini masih sama ya Bapak Ibu. Untuk yang perbedaannya itu hanya yang di keterangan kurang mampu, seperti itu. Kemudian ini ada satu layanan yang nantinya kita dari masyarakat bisa melakukan pelayanan dari rumah.
Di sini ada yang namanya layanan mandiri, Bapak Ibu ya. Di sini ada layanan mandiri yang paling bawah ya, menu paling bawah diklik. Kemudian pendaftar layanan mandiri. Kemudian di sini ada beberapa pendaftar yang sudah masuk ya. Di sini ada Pak Subagio, kemudian di sini ada Bu Reja dan Sumarni. Nah, di sini ada beberapa penduduk yang sudah melakukan layanan mandiri. Kemudian di sini untuk menambahkan, Bapak Ibu bisa klik tambah, kemudian masukkan NIK dari penduduk tersebut. Misalkan saja ya, ini. Kemudian isi PIN. Nah, isi PIN ini sama halnya seperti password ya, password bagi penduduk tersebut, bagi yang bernama Abi ini, misalkan saja saya masukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, otomatis nanti untuk melakukan layanan mandiri harus menginputkan PIN tersebut. Kita simpan. Nah, otomatis kode PIN-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk melakukan pelayanan mandiri di sini, Bapak Ibu bisa masuk ke halaman depan, ya, halaman depan SID. Kemudian ada di bagian widget yang bagian kanan. Di sini ada menu layanan mandiri. Nah, di sini ya, layanan mandiri. Bapak Ibu nanti kalau misalnya untuk pelayanan mandiri, langsung ke menu yang ada di bagian kanan ya, bagian kanan seperti itu. Seperti ini, misalkan saja tadi saya sudah memasukkan nick-nya Pak Subagio, kemudian di sini tinggal melakukan pelayanan, nah tinggal klik. Nah, untuk tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti untuk kedepannya, untuk layanan mandiri ini kita akan kita sesuaikan ya, kita sesuaikan misalkan saja untuk pelayanan surat, khususnya pelayanan surat nanti akan kita samakan seperti yang ada di admin sehingga dari masyarakat itu bisa melakukan input sendiri data-datanya, kemudian nanti dari desa tinggal melakukan tanda tangan dan lain sebagainya dan cetak. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang selanjutnya ya Bapak Ibu ya, kita masuk ke halaman admin kembali. Kita masuk ke halaman info desa ya. Info desa, kemudian untuk yang pemerintahan desa. Nah, ini beberapa desa. Kemarin ada kendala untuk melakukan penambahan data pamong desa ya. Di sini Bapak Ibu sudah bisa dilakukan dengan baik. Kemudian untuk menambahkan pamong desa tinggal tambahkan di sini ya, tambah aparatur pemerintah desa, kemudian nanti kemudian inputkan NIK ya, otomatis menginputkan NIK, kemudian validasi dan lain sebagainya, isi semua datanya, kemudian simpan. Nah, untuk melakukan ketika sudah disimpan ya, Bapak Ibu bisa mengatur di sini sebagai AN atau UP ya, tinggal diklik di bagian tulisan AN atau UP di sini. Oh, iya. Nah, ini untuk yang info desa ya, khususnya untuk pemerintahan desa, Bapak Ibu bisa menambahkannya di menu pemerintahan desa seperti itu. Kemudian untuk yang
selanjutnya yaitu kita menuju ke artikel yang berada di menu admin web, kemudian menu artikel, ya. Di sini untuk menambahkan berita-berita, artikel dan lain sebagainya. Bapak Ibu, untuk menambahkan artikel kita masuk ke beberapa kategori. Di sini sudah ada kategori berita desa, berita lokal, kriminal. Ini sudah digolongkan untuk beberapa kategori artikel. Tinggal Bapak Ibu tinggal pilih saja. Misalkan saja mau buat berita kriminal, nah tinggal diklik di bagian berita kriminal, kemudian tambahkan berita seperti itu. Sama seperti misalkan saja saya mau menambahkan program kerja yang ada di desa, ya, tinggal klik di kategori, mohon maaf, kategori program kerja, kemudian tambah program kerja. Kita contohkan saja untuk yang tambah berita desa, ya, kita tambah, klik tambah, kemudian untuk judulnya, misalnya saja, contohnya seperti itu, kemudian isi artikel, ya, artikel dibuat menarik, semenarik mungkin, ya Bapak Ibu, ya, untuk nantinya biar menarik masyarakat untuk membaca, ya. Ini saya karena contoh saja, ini untuk contohnya saja. Kemudian untuk mengupload gambar, ya, untuk mengupload gambar itu ada di bagian kanan, ya. Di sini ada plus, button plus, Bapak Ibu bisa klik. Nah, ini ada beberapa kolom untuk mengisikan gambar, ya. Maksimal ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 gambar yang bisa diupload di bagian berita. Kemudian tinggal browse. Ya, kemudian pilih gambarnya. Misalkan saja. Kemudian untuk jika ada dokumen lampiran, bisa ditambahkan di dokumen lampiran, kemudian namanya, dan lain sebagainya. Kalau sudah, tinggal disimpan. Nah, ini otomatis langsung masuk ke daftar berita, ya. Kita bisa cek di bagian depan. Nah, dia langsung masuk ke bagian teratas nih Bapak Ibu, ya. Di sini. Kemudian untuk data statistik, ya. Untuk selanjutnya data statistik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di bagian menu statistik. Di sini sudah ada data-data statistik dari Dinas Dukcapil, ya, Dinas Kependudukan. Nah, ini Bapak Ibu tinggal di sini sudah ada beberapa kategori, misalkan saja umur, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Ini tinggal misalkan saja mau mencari data berdasarkan agama, tinggal klik bagian agama, kemudian untuk tahunnya tahun misalkan 2019, semesternya 2, kemudian tampilkan. Otomatis nanti data tersebut akan nampil di bagian sini. Okay. Sementara ini untuk data statistiknya, ini masih dalam proses penyambungan dengan Dinas Dukcapil. Ya, nah ini untuk nanti untuk kedepannya, ya Bapak Ibu, untuk mencari data statistik tinggal diklik saja di bagian
Sini ya, statistik, kemudian ini sudah dikelompokkan berdasarkan beberapa kategori di sini ya. Nantinya untuk datanya akan nampil di sini sehingga dengan mudah dari desa dapat menampilkan atau untuk mencari data-data dari masyarakat sekitar, misalkan berdasarkan umur, kemudian jenis kelamin, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini nantinya juga akan disediakan grafik, ya, grafik. Sini untuk data-data tersebut, sehingga nanti akan dengan mudah dapat dibaca oleh desa seperti itu. Nah, kemudian untuk menu yang selanjutnya itu kita masuk ke data sekretariat ya. Sekretariat di sini ada beberapa menu ya. Di sini ada surat masuk, surat keluar, produk hukum, informasi publik, inventaris, dan klasifikasi surat. Nah, di sini dari desa dapat melakukan upload produk hukum. Misalkan saja ya, ini ada SK Kades, kemudian bisa ditambahkan SK Kades, Perdes, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa menambahkan di sini. Ini untuk formnya seperti ini. Untuk yang Perdes ya, data-datanya, misalnya ada nama dokumen, kemudian uraian penjelasan dan lain sebagainya untuk melakukan uploading Perdes dan SK Kades seperti itu. Kemudian untuk yang surat masuk ya. Untuk yang surat masuk ya Pak Ibu ya. Nah di sini nantinya akan dihubungkan dengan yang namanya aplikasi suratku. Nah ini otomatis nanti akan inbox dan suratnya akan masuk ke bagian menu surat masuk seperti itu. Jadi nanti ketika ada surat masuk dari kabupaten dan lain sebagainya, nanti akan menuju ke menu surat masuk seperti itu. Tapi untuk sementara karena setelah proses updating data kemarin dari sistem informasi desa ini, kita baru memulai dari awal untuk memilah-milah data dari awal. Jadi beberapa menu ataupun layanan dari sistem informasi desa ini belum dapat bekerja secara maksimal, sehingga kita baru melakukan beberapa langkah untuk melakukan updating data untuk penyesuaian setelah adanya updating data yang kemarin seperti itu. Sehingga seperti yang tadi layanan surat tadi karena kemarin ada updating data sehingga beberapa surat masih belum bisa digunakan seperti itu. Sementara dari sistem informasi desa, menu-menu yang bisa saya jelaskan untuk kesempatan kali ini sementara itu saja. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di Desa Karangmuni? Monggo. Monggo Pak, kalau ada yang ditanyakan tadi mungkin cepat tadi Mbak Anggun menyampaikan, nanti mungkin rekaman pelatihan ini akan kita sampaikan Mbak ke Desa Karangmuni, atau mungkin nanti kita upload juga di YouTube sehingga nanti ada desa yang lain belajar, nanti bisa kita share juga. Monggo Pak, kalau masih ada yang perlu ditanyakan silakan.
Masih ketutup Pak suaranya Pak. Ke-mute. Kita buka session dialog. Kami tertarik dengan SID-nya itu kaitannya dengan masalah pertanahan dan kemudian juga kependudukan ya Pak. Yang dulu itu saya pernah buka itu, kalau kependudukan secari nama itu langsung ketemu sendiri, itu persis geospasial itu sistemnya itu. Terus pertanahan apalagi juga pertanahan. Terus, kemudian juga masalah pertanahan. Saya juga mimpi saya itu juga di SID itu baik kependudukan maupun pertanahan itu lengkap. Kadang-kadang berpikir apakah saya harus bekerja lagi misalnya ngubah data semua by name by address itu jadi data titik koordinat saya katakan. Apa pekerjaannya begitu nanti. Atau kemarin juga ketika ada program pertanahan juga saya masih punya keinginan supaya data-data pertanahan itu yang peta bidang tanah itu juga bisa di-cover oleh desa. Ternyata oleh BPN tidak dikasih kami juga data-data peta bidang tanah. Jadi kalau di dalam geospasial itu disebut sebagai titik-titik vertex atau titik-titik koordinat patok batas itu. Kalau itu sudah ada lengkap, enak sekali sebenarnya. Kita dari database kita tahu klik penduduk, klik tanah itu sudah ketemu. Tapi ini tantangan kami ke depan itu saya kok di sistem informasi geospasial desa kami belum punya. Kalau cuma kami fotokopi semua, kami scan fotokopi peta bidang tanah itu bisa kami georeferensi, kami bikin ground control point GCP itu mungkin bisa walaupun agak sedikit bahasa, tapi kami nggak puas itu karena kami nggak menemukan titik-titik koordinat. Apa artinya gunanya itu tadi ketika kami dapat informasi geospasial pertanahan dan kependudukan itu untuk memudahkan kami perencanaan, karena rencananya kami pengennya itu desa itu punya penataan ruang desa yang sampai titik-titik rencana zonasinya itu ada zonasi pemukiman, ada zonasi sawah, zonasi lahan tegalan, zonasi pekarangan, perumahan, kawasan lahan peternakan, industri. Itu terbagi dan bagus, kemudian disusun juga dalam peraturan zonasinya menjadi peraturan kaluran tentang penataan ruang kaluran. Itu bagaimana bisa terintegrasi dalam SID. Itu mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi terkait dengan tadi data-data tentang pertanahan itu mungkin nanti setelah nanti kita pelatihan di geoportal atau geospasial nanti bisa diintegrasikan. Jadi maksudnya Bapak kan bisa dengan mudah mengetahui koordinat rumahnya, kemudian di rumah ini isinya siapa saja, kemudian statusnya, atribut datanya yang lain itu bisa dengan mudah bisa diketahui. Ya, itu mungkin nanti kita perlu menyambungkan datanya Pak. Kalau mungkin data yang sudah ada selama ini saya nggak tahu apakah kemarin waktu pelatihan dengan Pak Heri apakah sudah sampai dengan pemetaan. Mungkin Pak Eri batas desa dan batas pedukuhan ya, sampai mungkin batas RT RW, kemudian apakah sampai bidang tanahnya itu sudah atau belum, atau harus minta di BPN, saya nggak tahu persis Pak, karena urusan dengan BPN saya juga kadang-kadang susah Pak. Ini yang misalnya untuk PBB itu kan sebenarnya dia kan baik data Pak. Ya, itu kan sebenarnya datanya itu sudah ada, harusnya terintegrasi, tetapi memang kemarin saya mendengar dari BKAD ini belum Pak sampai hari ini, dan kedepannya sih pengennya iya, cuman memang dari BPN kemarin belum ngasih itunya integrasinya, tapi ke depan memang diharapkan itu Pak. Jadi nanti kalau misalnya nanti aplikasi di BKAD itu sudah jalan, nanti kita sharekan ke tempatnya Bapak. Jadi misalnya peta per bidangnya ada, kemudian nanti
data-data yang sudah ada selama ini, misalnya kemarin yang pelatihan dengan Pak Eri, misalnya koordinat rumah itu sudah ada, itu nanti bisa kita integrasikan di SID ini, Pak. Jadi kalau datanya sudah ada itu sebenarnya sangat dimungkinkan untuk integrasi ini. Jadi nanti tadi dengan mudah kita bisa melihat data-data yang ada di desa kita itu dengan sekali membuka SID terkait dengan spasialnya. Itu bisa dilakukan, Pak. Tapi itu butuh koordinasi, Pak. Iya, Pak. Ini, Pak. Ini. Jadi sebentar, Pak. Terima kasih. Jadi ingin saya klarifikasi, Pak. Jadi kami dulu pada saat pelatihan dengan Pak Dr. Heri Sutanto itu kami hanya mendapat pelatihan dasar, Pak. Tahun 2018, 2 tahun yang lalu. Tapi kami secara otodidak lah, kami sesuai keinginan kami sendiri, kami belajar dengan komunitas GIS, komunitas geospasial itu belajar bagaimana melakukan georeferensi, kemudian bagaimana geotagging, menempatkan foto, bagaimana baik proses analisis data dan processing lain, plugin processing itu senjatanya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau secara kemampuan ada, Pak, pada kami, tapi secara politis kok. Kami misal pertanahan kemarin kami baru PTSL, Pak, baru habis PTSL, seharusnya kami dapat data itu fresh. Tapi ternyata ketika kami minta, itu kok ya kangelan gitu loh. Kami sekarang hanya tunggu keajaiban, Pak, dari Perda tentang administrasi pertanahan itu, Pak. Perda Kulon Progo tentang administrasi pertanahan itu nanti menjadi tugas dari Badan Pertanahan dan Tata Ruang Kulon Progo itu untuk bagaimana kami dapat mendapatkan peta bidang tanah dengan koordinat-koordinatnya. Kalau yang namanya nomor induk bidang tanah itu seperti manusia nomor induk kependudukan itu sebenarnya bisa kita akses lah, bukan data rahasia, karena Kemen ATR punya data itu, tapi data itu setelah saya cermati memang tidak update, tidak akurat gitu. Jadi kami walaupun pada kemarin ada PTSN, kami berusaha langsung dengan BPN-nya sendiri bagian data dan informasi bagian pendaftaran tanah, dan ternyata juga nggak bisa saya dapatkan itu. Jadi mohon nanti seperti Kominfo bisa menjembatani kami yang ada desa itu sebenarnya punya idealisme yang luar biasa lah untuk bagaimana data-data tentang kependudukan dan pertanahan itu bisa digeospasialkan. Mari geospasialkan data-data itu. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, Pak, nanti kami koordinasikan dengan tata ruang. Sebenarnya kemarin kan waktu rapat dengan pendapat dengan DPRD itu kan ada anggota Dewan itu yang dari PDI itu kan dulu dari pertanahan itu sebenarnya saguh, Pak, kemarin itu untuk bisa memberikan data terakhir terkait dengan bidang tanah, tapi sampai hari ini juga belum didapatkan oleh BKRD. Jadi nanti mungkin kami koordinasikan lagi, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu dan bisa diberikan. Saya kira kalau digunakan untuk layanan kan saya kira ya, Pak, ya enggak masalah. Artinya sebenarnya data itu bisa rahasia, tetapi kalau digunakan untuk memudahkan layanan kan itu saya kira tidak rahasia lagi. Artinya kayak misalnya data medis dan lain-lain itu kalau pelaksana medisnya itu misalnya dokternya, perawatnya dan lain-lain itu kan sebenarnya bukan rahasia. Artinya dia menggunakan datanya itu tidak menyalahgunakan datanya gitu loh. Kalau misalnya perangkat desa yang menggunakan data itu kan tidak disalahgunakan, seperti itu sebenarnya masalah, ya, Pak. Cuman kadang-kadang kan ya di tempat kita itu masih ego masing-masing, Pak. Jadi kadang-kadang ya merasa datanya sendiri, padahal kalau misalnya update juga minta bantuan kita, itu kadang-kadang kita store data, tapi data kita itu tidak boleh. Kita sibuk dengan tugas pembantuan. Ya. Ngapain kita dapat data juga susah. Oke. Itu mungkin nanti kami koordinasikan, Pak, dan mungkin kalau misalnya harus surat Pak Sekda nanti kami proses seperti itu, Pak. Ya dalam rangka proyek smart city ini juga nanti ke depannya supaya nanti bisa lebih optimal memanfaatkan CIS dalam pengambilan kebijakan dan melihat spasial itu secara lebih mudah untuk bahan kebijakan pembangunan. Mungkin, Pak, dicatat Mbak Rita, nanti kita sampaikan. Pak Karma tanya nggak? Ada lagi yang bertanya?
ditarik. Yang mengoperasionalkan SID tadi, misalnya membuat surat, mengupload berita, nggak ada kendala tuh Pak? Oh, nggak ada kendala, Pak. Okay. Ini selesai. Pengurus koper. Pakai jawaban yang belum. Ini sudah hampir jam 3, Pak. 3 kurang 10 menit. Jadi sudah 3 JPL, Pak. Sudah terlayani. Mungkin bisa kita akhiri, Pak. Bimbingan teknis sore hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, rekan-rekan Pamong dan Badan Permusyawaratan Paluran Karangwuni yang kami hormati, terima kasih atas dan juga dari tadi siang dari Inspektorat Daerah dan juga kali ini dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kulon Progo. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya narasumber dalam menyukseskan penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan BPK Paluran Karangwuni. Saya kira acaranya sudah kami anggap sangat cukup, lebih waktu 3 jam pelajaran, dan marilah kita akhiri acara pada siang sore hari ini dengan duduk sempurna. Bagi yang beragama Islam, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berikan aplaus kepada Dinas Komunikasi dan Informatika. Terima kasih, Pak. Oke, matur nuwun Pak atas kesempatan waktu yang diberikan. Mudah-mudahan ini bisa ditiru yang lain, bisa mengembangkan secara mandiri, baik dari sisi aparatur, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan kapasitas untuk masyarakat. Demikian Pak dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam kami mengikuti acara yang Bapak laksanakan pada hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.